Halo teman-teman semuanya, saya harap teman-teman dalam keadaan sehat di masa kondisi pandemi sekarang ini. Kami dari kelompok 5 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana akan mempresentasikan tentang konsep dasar kesehatan dan rahasia bank. Tetapi sebelum kita melanjutkan isi materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Dewa Bagus Trimaputra dengan absen 17, yang kedua Virgiana Laksita Premesti dengan absen 20, yang ketiga Made Ali Wiragunawan dengan absen 27, yang keempat Stefani Kairunisa Aulia Hendrawan dengan absen 33, dan yang terakhir Sharon Rosyzipin dengan absen 34. Kelompok kami mempunyai 4 materi dan pembahasan. Yang pertama, pengertian kesehatan bank, aturan kesehatan bank, dan pelanggaran aturan kesehatan bank. Yang kedua, pengertian serta tujuan penerapan rahasia bank. Yang ketiga, dasar hukum implementasi rahasia bank. Dan yang terakhir, pengecualian terhadap rahasia bank dan sanksi administratif. Nah, pertama-tama, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kesehatan bank, aturan kesehatan bank, dan pelanggaran terhadap aturan kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik berdasarkan pada cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan perbankan harus selalu diperhatikan agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang sehat memberi manfaat pada semua pihak, baik itu kepada pemilik bank, pengelola bank, masyarakat yang menggunakan jasa bank, masyarakat umum, bank sentral, dan pemerintah. Lalu, apa saja sih yang termasuk kegiatan operasional bank? Pertama, kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri. Kedua, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. Yang ketiga, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Dan yang terakhir, kemampuan mengelola dana. Penilaian kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian kualitatif sehingga faktor judgement merupakan hal yang dominan. Penilaian kondisi kesehatan suatu bank dilakukan setiap periode. Penilaian tersebut mencakup apakah bank yang dinilai mengalami peningkatan atau terjadi penurunan pada kesehatannya. Apabila bank dinilai sehat atau menurut penilaian kesehatannya terus meningkat dan tidak terjadi masalah, bank tersebut harus tetap mempertahankan keadaan tersebut. Akan tetapi, jika bank tersebut terus-menerus dalam kondisi tidak sehat, maka bank tersebut harus mendapatkan pengarahan atau sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai aturan kesehatan bank. Aturan kesehatan bank diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Aturan kesehatan bank diatur di dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bagaimana cara mengukur kesehatan bank? Selanjutnya, ada analisis Camels. Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis Camels. Berikut adalah aspek-aspek yang terdapat pada Camels, di antaranya
Yang pertama, ada aspek capital atau modal, yaitu level kesehatan bank dari sisi modal diukur atau dinilai dengan menggunakan capital adequacy ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengoperasikan modalnya sendiri untuk menghentikan penurunan aktiva yang diakibatkan oleh adanya kerugian. Yang kedua, ada aspek assets atau aktiva, yaitu kualitas aktiva yang bersifat produktif menggambarkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Sehingga penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan melakukan perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dan total aktiva produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia. Yang ketiga, ada aspek manajemen atau manajemen, yaitu penilaian terhadap manajemen menunjukkan apakah suatu institusi mampu bereaksi baik terhadap tekanan keuangan atau tidak. Level ini dapat dilihat dari kemampuan manajemen dalam menjaga, menunjukkan, mengukur, serta mengendalikan risiko kegiatan harian pada perusahaan. Yang keempat, ada aspek earnings atau pendapatan, yaitu kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan atau laba juga menunjukkan tingkat kesehatannya. Semakin besar pendapatan yang didapatkan, menggambarkan bahwa kinerja bank juga semakin baik, sehingga kondisi keuangannya pun semakin sehat. Yang kelima, ada aspek liquidity atau likuiditas, yaitu likuiditas tak terlepas dari kemampuan bank dalam melunasi hutangnya. Semakin bank dapat membayar hutang, maka semakin liquid pula bank tersebut. Yang keenam, ada aspek sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar, yaitu merupakan penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar yang antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi suku bunga. Komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi nilai tukar dan kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Selanjutnya, ada indikator kesehatan bank. Indikator kesehatan bank dan rasio-rasio keuangan yang merupakan indikator tingkat kesehatan suatu bank yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tingkat return saham. Berikut adalah bagian-bagian indikator kesehatan bank, diantaranya yang pertama, capital adequacy ratio merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan bank. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover exposure risiko saat ini dan mengantisipasi exposure risiko di masa mendatang. Yang kedua, non-performing loans. NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. NPL yang digunakan adalah NPL neto, yaitu NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Yang ketiga, return on equity. Analisis return on equity dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan. Analisis ini merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang keempat, loan deposit ratio merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap aturan bank? Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, jika terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia: A. Pemegang saham menambah modal. B.
Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. C. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. D. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. E. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. F. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. G. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank ataupun pihak lain. Jika tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka pimpinan Bank Indonesia berhak meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank tersebut, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak diadakan rapat umum oleh direksi. Selain itu, apabila masih ada kesulitan yang membahayakan perekonomian nasional, pemerintah atas saran Bank Indonesia dapat mengajukan kepada DPR untuk membentuk badan khusus untuk mengoptimalisasi kesehatan bank. Badan khusus tersebut berhak meminta seluruh keterangan dan kejelasan dalam rangka penyehatan bank yang kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan. Badan khusus kemudian dapat dibubarkan kembali oleh pemerintah apabila tugasnya telah diselesaikan dan kemudian ketentuan pelaksanaan perbankan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Di samping tindakan-tindakan tersebut, bank yang melanggar aturan kesehatan bank dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Materi selanjutnya adalah pengertian dan tujuan dari penerapan kerahasiaan bank. Materi yang pertama adalah pengertian dari kerahasiaan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, UU Perbankan. Undang-undang inilah yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam pasal 1 angka 28 memberikan pengertian rahasia bank adalah sebagai sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Perbankan, terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan rahasia bank. Salah satunya yaitu Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 2/19/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Dalam PBI ini diatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan-persyaratan untuk melakukan pembukaan rahasia bank, di mana persyaratan ini sebelumnya hanya diatur secara umum dan tidak merinci pada Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya ada tujuan dari penerapan kerahasiaan bank. Secara teori, tujuan dari rahasia bank adalah untuk melindungi dana masyarakat yang disimpan bank. Mengingat banyak masyarakat hanya mau menjadi nasabah bank apabila ada jaminan bahwa rekeningnya dapat dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak dapat disalahgunakan dalam bentuk kejahatan oleh pihak manapun juga, baik intern bank maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan oknum intern bank. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang penting untuk mencegah atau mendeteksi arus uang kotor yang mencoba masuk ke dalam sistem keuangan suatu negara. Peran lembaga perbankan ini tunduk dan diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan diwajibkan berperan aktif menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau yang biasa disingkat PPATK bila mana bank menaruh curiga terhadap transaksi perbankan yang dilakukan oleh nasabahnya. Dasar hukum implementasi rahasia bank. Dasar hukum implementasi rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Dasar hukum implementasi rahasia bank
sangat diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan. Dibukanya untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian bank, serta kegiatan peradilan perkara pidana baik dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah tercantum oleh data yang mempunyai dasar hukum tersebut. Persyaratan dan tata cara pemberian perintah dasar implementasi rahasia bank. Yang pertama, surat keputusan bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Gubernur Bank Indonesia nomor KEP strip 126/JA nomor 11 tahun 1997, nomor KEP 10/11 tahun 1997 dan nomor 30/6/KEP/GBI tanggal 6 November 1997. Berisi tentang penanganan tindak pidana di bidang perbankan, di mana surat keputusan bersama ini menginformasikan bahwa Bank Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sepakat untuk dugaan tindak pidana perbankan dengan mengacu pada surat keputusan bersama tindak pidana perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini menyebutkan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal lain-lain dari nasabah bank yang menurut kewajiban dunia perbankan wajib untuk dirahasiakan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berisi tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan atau Undang-Undang Perbankan. Undang-undang inilah yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam pasal 1 ayat 28 memberikan pengertian rahasia bank, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan penyimpanan serta simpanannya. Yang keempat, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 2 ayat 19 tahun 2000 berisi perihal persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dalam PBI. Ini diatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan-persyaratan untuk melakukan pembukaan rahasia bank, di mana persyaratan ini sebelumnya hanya diatur secara umum dan tidak terperinci pada Undang-Undang Perbankan. Dan yang terakhir adalah Surat Ketua Mahkamah Agung nomor KMA-694-RHS-12 tahun 2004 rahasia tanggal 3 Desember tahun 2004 berisi perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan KPK terkait dengan ketentuan rahasia bank. Surat ini pada dasarnya meminta agar Gubernur Bank Indonesia memberikan pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk meminta keterangan pada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Selanjutnya, kita sudah sampai di bab 4, yaitu pengecualian terhadap rahasia bank dan sanksi administratif. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pengecualian terhadap rahasia bank. Hubungan antara bank dan nasabah dilandasi atas adanya hubungan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang mendorong nasabah untuk menitipkan uangnya pada bank. Karena adanya keyakinan bahwa bank dapat menjaga simpanan dan keadaan keuangannya, sehingga tidak disalahgunakan dan disebarkan ke pihak lain yang dapat merugikan para nasabah. Nah,
Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi 1. Pengecualian terhadap kepentingan perpajakan. 2. Pengecualian terhadap penyelesaian piutang bank. 3. Pengecualian terhadap kepentingan peradilan dalam perkara pidana. 4. Pengecualian dalam rangka perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. 5. Pengecualian dalam rangka tukar-menukar informasi antara bank kepada bank lainnya. 6. Pengecualian atas persetujuan, permintaan, atau kuasa dari nasabah pemimpin secara tertulis. Dan 7. Pengecualian atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, ada ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, mereka berhak untuk mengetahui hal tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan. Jika mereka melanggar, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan diancam dengan ketentuan pidana serta sanksi administratif. Sekarang, sanksi administratif ada apa aja sih? Yang pertama, ada denda uang. Yang kedua, ada teguran tertulis. Yang ketiga, ada penurunan tingkat kesehatan bank. Yang keempat, ada larangan turut serta dalam kegiatan clearing. Yang kelima, ada pembekuan kegiatan usaha tertentu. Yang keenam, ada pemberhentian pengurus bank. Dan yang ketujuh, ada pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas seperti kesehatan bank dan kerahasiaan bank merupakan hal yang sangat penting agar bank dapat melayani nasabahnya dengan prima. Bank yang sehat serta dapat mengimplementasi kerahasiaannya memberi manfaat pada semua pihak untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangan serta data pribadi nasabah tersebut. Di samping itu, kerahasiaan bank juga diperuntukkan untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan begitu, semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!